Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan, mahasiswa peserta mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, program pembelajaran jarak jauh tahun akademik 2021-2022. Kita masuk pada pertemuan kedua atau pekan kedua, di mana pada pekan kedua ini kita akan membahas kurang lebih yang berkaitan tentang konsep dasar atau konsep dasar yang membangun lahirnya sebuah keilmuan dalam manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah perkembangan teori manajemen sumber daya manusia, terus asumsi dasar yang membentuk teori-teori dalam manajemen sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah peran atau implikasi model terhadap peran manajemen dalam organisasi. Nah, pada dasarnya manajemen sumber daya manusia terbentuk oleh dua unsur utama, yaitu manajemen dan sumber daya manusia. Artinya ada sumber daya alam, ada manajemen sumber daya alam, ada manajemen sumber daya manusia. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas lebih kepada manajemen sumber daya manusia. Manajemen seperti yang kita tahu merupakan sesuatu istilah yang sangat asing, tapi pada dasarnya istilah manajemen digunakan sebagai instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi, atau bisa dikategorikan manajemen sebuah tools atau alat atau sebuah metode instrumen yang digunakan untuk bagaimana maksud dan tujuan-tujuan dari organisasi itu dapat tercapai, maka perlu ada manajemen. Nah, salah satu yang perlu di manajemen itu atau diolah atau dikelola adalah sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Nah, satu sisi pengambilan suatu keputusan yang baik dihasilkan oleh sumber daya manusia yang memiliki kinerja serta kemampuan yang baik dalam menganalisis masalah dalam lingkungan kerja serta jabatannya. Nah, kita tahu bahwa dari sisi kemampuan dan kinerja itu tergolong sebagai kredibilitas atau integritas seorang sumber daya manusia atau individu dalam sebuah organisasi untuk dapat bersama-sama mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Nah, pada intinya adalah manajemen sumber daya manusia menerapkan prinsip direct man on direct place. Nah, dengan menerapkan prinsip direct man on direct place, maka akan membantu organisasi mencapai hasil yang maksimal dan meminimalisir kesalahan dalam tugas atau pekerjaan. Dengan kata lain, istilah direct man on direct place itu merupakan sebuah keharusan yang menjadi bagian dari manajemen sumber daya manusia. Bagaimana penempatan orang sesuai dengan tupoksinya, gitu. Jabatan yang akan diisi sesuai dengan orang atau individu yang mempunyai kemampuan atau keahlian di bidang itu, gitu. Next, dari sisi pengertian manajemen sumber daya manusia ada beberapa pendapat menurut beberapa ahli yang memberikan asumsi-asumsi atau pandangannya atau pengertiannya tentang definisi manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Nah, manajemen sumber daya manusia harus dianggap sebagai perluasan dari perspektif tradisional dalam mengelola manusia secara efisien dan juga efektif, yang memerlukan pemahaman menyeluruh tentang perilaku manusia serta kemampuan untuk mengelolanya. Jadi pada dasarnya manajemen sumber daya manusia tidak terlepas dari bagaimana persoalan mengenal perilaku setiap sumber daya manusia atau individu atau aktor atau orang-orang yang terlibat dalam sebuah organisasi, gitu. Karena yang mau di manage atau yang mau dikelola adalah individu secara keseluruhan. Dalam individu itu terdapat perilaku, dan perilaku sangat menentukan untuk mengenal manajemen sumber daya manusia. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa di satu sisi melalui Espasi Buan memberikan pendapatnya tentang manajemen sumber daya manusia. Dessler pun memberikan pendapatnya tentang manajemen sumber daya manusia.
Sitohang juga memberikan pendapat tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, dari kesemua ini dapat kita simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu disiplin ilmu dan juga dapat dikatakan sebuah seni untuk mengelola hubungan dan peran tenaga kerja atau individu dalam sebuah organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi, perusahaan, dan ataupun masyarakat gitu. Nah, dari sisi perkembangan teori manajemen sumber daya manusia secara sederhana dapat dilihat bahwa terjadi perkembangan dari masa ke masa. Nah, di mana secara keseluruhannya itu ada 5 perkembangan utama dalam MSDM. Yang pertama itu tahap pengrajin, di mana tahap pertama itu produksi barang dan jasa dilakukan oleh kelompok pekerja rumah tangga di bawah sistem ini. Di tahap kedua itu tahap manajemen ilmiah. Nah, ini sudah masuk ke tahap yang lebih saintifik atau proses pengelolaan manajemen itu sudah betul-betul sesuai dengan prosedur. Nah, yang ketiga tahap hubungan antar manusia. Ini lebih fokus kepada bentuk hubungan antara karyawan yang satu dengan karyawan lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, di tahap keempat ada tahap sains perilaku, di mana menitikberatkan kembali kepada bagaimana ilmu-ilmu perilaku dalam individu itu perlu dikaji supaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumber daya manusia dalam organisasi. Dan terakhir tahap fungsi MSDM yang memfokuskan pada pengelompokan tugas dan tanggung jawab yang saling berhubungan pada tahap sains perilaku. Jadi tahapan dari sains perilaku. Next, dalam mempelajari manajemen sumber daya manusia tidak terlepas dari teori dan asumsi yang berkaitan dengan MSDN itu sendiri. Berikut merupakan teori asumsi yang berhubungan dengan MSDN. Jadi teori-teori asumsi yang teori asumsi yang menitik beratkan kepada SDM atau teori MSDM yang menitik beratkan terhadap asumsi itu terbagi atas dua unsur utama. Yang pertama berkaitan tentang budaya organisasi, yang kedua berkaitan tentang kepemimpinan. Nah, kalau budaya organisasi itu bukan budaya secara umum, tapi nilai-nilai atau norma atau aturan yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi yang kemudian disepakati dan siap untuk dijalankan oleh semua anggota organisasi gitu. Nah, di satu sisi kepemimpinan itu penting dalam organisasi karena perlu unsur pemimpin dalam mengelola manajemen sumber daya manusia, di mana menurut Nawawi ada 5 fungsi utama dari sebuah pemimpin dalam organisasi. Yang pertama fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Nah, implikasi model terhadap peran manajer dalam organisasi itu bisa dilihat dari peran manajer dalam organisasi, di mana peran manajer dalam organisasi terbagi atas 3 peran utama. Yang pertama adalah peran interpersonal, yang kedua peran informasional, dan ketiga peran pengambilan keputusan. Nah, ini saya kira materi yang dapat kita pelajari pada pertemuan minggu ini. Untuk lebih mendalami lagi silakan Anda baca modul, dan ada materi tambahan saya berikan dalam bentuk audio visual dan ditambah dengan beberapa pertanyaan terkait materi itu. Sekian untuk minggu ini, saudara-saudara sekalian, para peserta mata kuliah MSDM PJJ. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.